Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang baik. Malam telah berlalu, pagi baru pun tiba. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang tetap mendampingi kita di hari yang baru. Firman Tuhan yang menjadi landasan renungan diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 38b sampai 41. Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Saudaraku, banyak orang ingin menjadi tokoh besar, sekaligus ingin diakui punya peranan besar. Hal tersebut tentu hal yang lumrah. Pendeta pun ada yang ingin menjadi pendeta terkenal dan bereputasi besar. Bagaimanapun, tokoh besar dan terkenal sungguh menjadi idaman banyak orang. Tentu itu bukan keinginan terlarang dan tidak bertentangan dengan etika Kristen yang kita hayati. Bacalah Alkitab. Adakah larangan keras bagi seseorang menjadi terkemuka dan bisa memberi andil besar buat kehidupan gereja dan masyarakat? Saudaraku, orang Kristen boleh dan direstui bila dalam dirinya terungkap keinginan kuat, ingin punya kontribusi besar, terutama bagi kehidupan gereja atau masyarakat. Menonjol bukan merupakan hal aib atau noda. Tuhan Yesus tidak melarang murid-muridnya menjadi yang terbesar. Yang dia ingatkan adalah model dan cara menjadi besar. Bagi Tuhan Yesus, kebesaran nama yang diperoleh lewat melayani itu yang ideal dan penting. Namun sekali lagi, menjadi terbesar dan menonjol sah-sah saja, saudaraku. Andreas adalah satu nama murid paling pertama. Dialah yang paling dulu tahu tempat tinggal Tuhan Yesus dan mengunjunginya. Namun harus diakui, pamor namanya tidak setenar saudaranya Simon Petrus. Namanya jarang mencuat. Beda dibandingkan Petrus maupun Yohanes. Peranan Andreas dalam Alkitab terkesan biasa-biasa saja. Namanya tidak sering disebut. Memang kita ingat, dialah yang memberitahu Tuhan Yesus bahwa ada anak kecil yang membawa roti dan ikan. Itu pun disertai ketidakyakinan bahwa bekal anak kecil itu bisa memberi andil untuk perut 5.000 orang. Bagaimanapun saudaraku, Andreas lepas dari perhatian. Namanya kurang disebut. Pada saat peristiwa-peristiwa penting yang dialami Tuhan Yesus, namanya luput dari publisitas. Meskipun perannya biasa dan seolah-olah bagaikan figuran,
Tetapi sebagai murid Tuhan, apalagi yang paling pertama, tentu Andreas punya tempat tersendiri di hati Tuhan Yesus. Ia banyak melakukan fungsi memperkenalkan. Ia yang memperkenalkan Petrus pada Yesus. Ia yang memperkenalkan anak pembawa roti dan ikan kepada Yesus. Fungsi memperkenalkan kelihatannya sepele dan sederhana, saudara-saudara. Saudaraku, jika faktanya kita tidak terkenal dan dirasa-rasa peranan kita biasa-biasa juga, kita tidak perlu kecil hati. Sama bila sebagai pendeta tidak seterkenal pendeta tertentu, tidak perlu kurang percaya diri. Tidak sedikit orang yang hanya cari nama, haus publisitas, baik di lingkungan gereja maupun masyarakat. Lihat betapa bangga namanya selalu ada dalam kepanitiaan. Sayangnya, pelaksanaan tugas kepanitiaan dia abaikan, saudaraku. Nama kita bisa saja tidak melambung di ruang publik, tidak dikenal presenter televisi. Peranan kita belum masuk media massa, karena posisi dan peranan kita biasa-biasa saja. Namun, ingatlah yang utama, Tuhan Yesus tidak lupa. Dan Ia mencatat nama kita, saudara-saudara. Karena meski sederhana, di mata Yesus, apapun yang kita lakukan, jika merupakan karya bermakna, itu punya makna bagi Tuhan sendiri. Bagi ini, firman Tuhan mengingatkan kita. Kita mungkin ingin terkenal, tapi faktanya sekarang kita bukan orang terkenal. Tapi jangan kecil hati, karena Tuhan tidak melupakan sosok kita. Dan nama kita selalu dicatat dalam hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau ingat dan tetap mencatat nama kami satu persatu, meski kami tidak terkenal. Ajarlah kami berkarya sesederhana apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.